Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin adalah bersaudara. Untuk itu damaikanlah atau dekatkanlah hubungan antara saudara-saudaramu itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hujurat ayat 110. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat yang kita hormati. Islam mengajarkan kepada kita agar selalu memelihara, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, baik antar sesama umat Islam yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, maupun dengan umat sebangsa dan setanah air yang disebut dengan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, atau ukhuwah yang lebih kecil lagi, yaitu ukhuwah sebangsa. Kalau tadi lebih bersifat general, yaitu ukhuwah kemanusiaan secara global mendunia yang disebut dengan ukhuwah basyariah atau insaniyah itu. Dan lebih dipersempit lagi, yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah kebangsaan kita atau satu bangsa. Nah, kenapa ada ukhuwah Islamiyah dan kenapa ada ukhuwah insaniyah atau basyariah, dan kemudian juga ada ukhuwah satu bangsa? Ini untuk menjaga kerukunan, kerukunan, dan sekaligus juga kekuatan yang ada di dalam persaudaraan itu. Kalau ukhuwah Islamiyah, tujuannya adalah bagaimana supaya persaudaraan umat Islam itu terwujud adanya kerukunan dan sebuah kekuatan. Umat Islam tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak memelihara persaudaraan keislaman yang ada pada dirinya. Umat Islam akan menjadi umat yang menjadikan objek, sasaran, bahkan korban, tidak akan menjadi subjek yang akan menentukan bagaimana keadaan, pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
kalau dia tidak dapat memelihara dan menjaga hubungan atau persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Umat Islam memang besar di Republik ini. Bahkan umat Islam besar di dunia ini. Tetapi mayoritasnya umat Islam di Indonesia, banyak orang menyatakan mayoritas di dalam minoritas. Kenapa dikatakan mayoritas di dalam minoritas? Jumlahnya banyak, tetapi kualitas dan kedudukan atau kewenangan atau situasi yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri, dia berada menjadi objek orang yang ditentukan, bukan yang menentukan. Contohnya, di Indonesia dalam menentukan regulasi, kebijakan, peraturan perundang-undangan yang ada, silahkan tanya, berapa jumlah anggota DPR RI yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu? Mungkin dari segi mayoritas jumlahnya banyak, tetapi di dalam mengambil kebijakan ternyata mereka minoritas. Tidak bisa menentukan, tetapi ditentukan. Nah, hal inilah yang menjadi persoalan yang perlu kita hadapi. Satu sisi umat Islam harus tetap menjaga kerukunan internal umat Islam itu sendiri, agar lahirnya sebuah kekuatan di dalam menghadapi peranan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau ukhuwah Islamiyah tidak dapat kita pelihara dengan baik, maka peranan umat Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di dalam segala aspek hidup dan kehidupannya, apakah itu dalam berideologi, dalam berekonomi, bersosial budaya, dan kemudian pertahanan keamanan, umat Islam itu akan rapuh. Jumlah banyak, tetapi tidak sebagai subjek, tidak sebagai penentu, tetapi adalah sebagai yang ditentukan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah itu? Yang pertama, umat Islam harus membuka hatinya, batinnya, agar dapat menerima sesama umat Islam dari segala kelebihan dan kekurangannya, atau dapat menerima umat Islam bersatu di dalam segala potensi, walaupun mungkin kita berbeda dalam organisasi. Organisasi kemasyarakatan di dalam Islam itu banyak. Tetapi dapatkah kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah antar keorganisasian itu sendiri, bahkan interorganisasi itu sendiri? Nah, kalau kita tidak dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang baik di dalam organisasi itu sendiri dan antar organisasi yang besar ini, Muhammadiyah tidak dapat membangun ukhuwah Islamiyah dengan Nahdlatul Ulama, dengan organisasi-organisasi besar lainnya, dan tentunya kekuatan umat Islam itu tidak dapat kita wujudkan. Dan janganlah bermimpi umat Islam dapat menjadi subjek, dapat menjadi penentu kalau persatuan dan kesatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyah tidak dapat kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Tanpa persatuan dan kesatuan, kekuatan umat Islam itu tidak akan ada. Tanpa kekuatan